lagi di channel kita official SMB Wijaya Putra. Oke guys, so tepat pada hari ini kita berada lagi di segmen Dapur Curhat. And at least guys, setiap season dari Dapur Curhat kita pasti punya narasumber yang beda-beda. Hari ini saya punya narasumber yang dimana beliau ini adalah seorang dekan FSIP dari Universitas Negeri Surabaya. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Bapak Profesor Dr. Nur Muhammad Salim, MSI. Ya, selamat sore Bapak. Oke, selamat sore. Ya. Salam kenal. Salam kenal. Saya tadi belum kenalan ya namanya siapa? Iya, perkenalkan Pak, nama saya Zahra, bisa dipanggil Mbak, Rara ya. aja. Mbak? Rara aja. Rara? Iya, Rara aja. Siap. Oke Pak, saya hari ini mau tanya beberapa pertanyaan yang kayak pengen banget deh saya tanyain gitu. Siap. Gak apa ya Pak? Ya, udah lama-lama nih Pak, mending langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Nah, beberapa waktu lalu nih Pak, saya yakin banget Bapak juga pasti sudah tahu akan berita ini. Karena berita ini tuh benar-benar udah kayak udah beredar sekali di media-media massa pada zaman ini tuh, kayak dari gangster anak sekolah yang kemarin itu, kemudian ada juga bullying dan pelecehan seksual bahkan sampai ke di institusi pendidikan gitu. Menurut Bapak sendiri nih, fenomena-fenomena ini tuh mengindikasikan situasi yang bagaimana sih Pak? Ya. Baik, terima kasih Mbak Rara. Jadi perlu kita tahu bahwa dalam hidup itu kan tentu ada masalah ya, ada masalah. Bahkan sejak zamannya Nabi Adam juga ada masalah. Nah, hanya memang kalau kita lihat sekarang dengan perkembangan media, perkembangan teknologi, maka masalah yang terjadi di seberang sana itu bisa kita lihat, ya ketahui. Kemudian masalah yang terjadi di mana-mana bisa dikolek menjadi satu. Jadi seolah-olah yang semula tidak ada jadi ada. Sebenarnya sejak dulu juga sudah seperti itu, hanya kita punya tadi teknologi yang mampu untuk merangkum, untuk mengetahui secara lebih cepat, lebih detail, dan bahkan live ya. Bahkan ada yang tadi, ada yang mungkin bunuh diri live, kemudian juga bullying juga live, dan lain-lain. Sehingga termasuk mungkin yang baru ini adalah misalnya izin nikah massal gitu ya, ternyata kan ribuan itu. Ternyata di koran yang saya baca itu ada 15.000. Tidak hanya, kalau di Ponorogo itu kan hanya 1.500, ternyata di Jawa Timur kan ada 15.000. Nah fenomena itu yang semula kita itu tahunya hanya di sekitar kita karena perkembangan teknologi, akhirnya yang jauh di mana-mana itu akhirnya juga kita bisa melihat. Nah tentu selaku remaja, selaku manusia yang masih berkembang, proses berkembang, memang informasi yang bertubi-tubi ini kan kita itu tidak punya saringan ya, atau dalam bahasa sekarang itu purifier, penjernih, sehingga seolah-olah semua itu akhirnya kita bisa punya kesan, so, dunia kok seperti ini ya, penuh dengan masalah kan gitu ya. Nah menurut saya para remaja, para terutama generasi muda ini perlu punya tadi purifier, punya penjernih lah. Jadi kalau ada berita yang tadi seolah-olah membombardir, tetap kita harus mencari posisi kira-kira saya di mana supaya saya tidak bingung kaitan dengan informasi. Memang di luar itu ada kejadian, tapi jangan sampai dengan adanya kejadian. Contoh misalnya tadi ada yang apakah itu misalnya tawuran, kemudian bullying, jangan sampai kita fobia, jangan sampai kita takut lebih dahulu, misalnya tidak berani keluar rumah dan sebagainya. Tetap kita waspada, itu tetap perlu. Contoh misalnya mungkin sering lihat di TV ada bawa HP kemudian dirampas. Nah berarti kan kita harus waspada loh. Ketika di luar jangan memamerkan tadi apakah HP, apakah perhiasan yang bisa mengundang orang berbuat jahat. Tidak hanya barang tapi juga perilaku kita, supaya termasuk tadi supaya tidak dibully, tidak dijahili orang dan sebagainya. Tentu
Dan jangan lupa bahwa kita harus berdoa juga pada Tuhan bahwa kita dijauhkan dari keburukan yang ada di luar kita. Iya, betul. Jadi pada dasarnya apapun itu kita harus berterima, maksudnya harus berdoa dulu ya apapun itu yang kita lakukan. Oke Pak, baik. Selanjutnya adalah, nah saya ini kan siswa ya Pak ya. Dan zaman sekarang tuh siswa lagi tuh berpatok pada nilai. Kalau nilai kita jelek, jelasnya kayak orang tua pasti nilai mata pelajaran ya? Iya, nilai mata pelajaran pasti ketika jelek tuh orang tua pasti komplain gitu loh. Kok bisa nilai kamu jelek gitu. Dan sedangkan di sekolah saya juga nih, bahkan di tahun ini kan ada kurikulum baru ya, kurikulum Merdeka, yang dimana di dalamnya itu juga ada namanya pengembangan diri gitu loh, pengembangan karakter gitu Pak. Jadi menurut Bapak sendiri atau menurut Profesor itu gimana sih antara pengembangan akademik dan pembentukan karakter pada diri kita yang harus kita dahulukan gitu? Jadi Mbak Rara, manusia itu kan terdiri dari beberapa aspek gitu ya. Ada akademik, ada kaitan dengan karakter. Tentu yang baik itu yang imbang ya, yang imbang. Jadi tidak ada yang lebih unggul. Tapi kalau di ajaran agama memang dikatakan bahwa adab itu lebih penting daripada materi. Jadi karakter itu lebih penting sebenarnya. Jadi dicontohkan misalnya orang mendapat nilai tinggi tapi nyontek, itu kan tidak terpuji kan, tidak terpuji. Nah, lebih baik kan orang yang jujur tapi nilainya tinggi itu lebih bagus. Harapannya seperti itu. Jadi menurut saya yang bagus adalah yang imbang. Jadi antara karakter, akhlak dengan tadi kaitannya dengan potensi, nilai dan sebagainya itu imbang, berjalan bersama. Dan menurut saya memang dasar utama itu di akhlak memang, di rumah. Jadi di rumah, di keluarga itu memang yang diajarkan lebih ke akhlak, ke akhlak. Tentu orang tua juga harus memahami bahwa tiap anak itu punya potensi yang berbeda. Kita tidak bisa memaksa orang untuk maksimal ya. Misalnya harus dapat nilai 100 semuanya, nggak bisa. Yang bisa itu bukan maksimal tapi optimal. Optimal itu sesuai dengan kemampuan mereka. Dan tiap orang itu punya keahlian sendiri-sendiri ya. Kalau ada yang mengibaratkan misalnya jangan mengadu melombakan antara ikan dan kucing untuk berenang misalnya. Tentu ikan akan lebih mahir daripada kucing gitu ya. Nah, itu juga terjadi pada anak. Jadi harapannya orang tua juga walaupun di dalam akademis mungkin kurang, tapi di aspek yang lain mungkin ada kelebihan. Jadi itu juga cara Tuhan untuk membedakan bahwa tiap manusia itu berbeda-beda. Berarti pada dasarnya setiap anak itu juga nggak harus atau nggak hanya semuanya tuh berkaitan tentang hanya akademik saja seperti itu. Bahkan anak juga memiliki potensi lain seperti di non-akademik gitu, atau di bidang olahraga, di bidang sastra, seperti itu ya Bapak ya. Oke Pak, baik. Nah, tapi perlu diketahui Pak sebelumnya, di sekolah saya itu juga ada yang namanya konselor sebaya. Iya, konselor sebaya ini kan kayak tempat curhat buat teman-temannya ya. Kalau agaknya mungkin kalau kita bercerita di guru atau di BK itu mungkin masih ada kayak sesuatu hal yang sedikit berat untuk bercerita gitu. Tapi kalau kita di teman atau di teman-teman sebaya itu kayaknya nggak terlalu berat lah untuk kita menceritakan tentang rahasia kita atau apa gitu Pak. Tapi mungkin Bapak punya kiat sukses agar konselor sebaya ini tercapai Pak. Tapi mungkin dan sebelum itu Pak, saya sebelum Bapak menjawab atau memberikan jawaban Bapak dan pendapat Bapak, mungkin bisa diminum dulu Pak. Iya, dipersilakan untuk minum dulu mungkin.
guys, so jadi kita balik lagi di season kedua ya. Jadi ya kita mungkin lanjut tentang perbincangan kita tadi dengan Profesor Dr. Muhammad Mursalim MSI. Ya benar ya Pak ya. Saya takutnya salah gelarnya. Oke Pak. Tadi saya kan bertanya tentang kiat sukses agar konselor sebaya ini tuh tercapai gitu. Menurut Bapak bagaimana? Ya, baik Mbak Rara. Jadi di awal saya katakan bahwa tiap manusia itu mesti menghadapi masalah. Bahkan kita makan aja harus mencari, misalnya pengen makan rawon ternyata tutup, harus makan soto, itu masalah ya. Nah itu juga terjadi pada remaja, sehingga saya kira tiap remaja punya masalah, baik itu masalah perkembangan, masalah akademik, masalah sosial dan sebagainya. Seringkali remaja itu tidak bisa begitu saja percaya pada orang dewasa, termasuk pada helper lah, konselor, pada psikolog, bahkan pada orang tua. Saya yakin kalau anak remaja itu punya pacar tidak langsung cerita ke bapak atau ibunya, Pak aku punya pacar, itu nggak mungkin. Ya itu Ya, real. nggak mungkin. Saya juga butuh kok. Maksudnya begitu begini. Oke, baik Pak. Oke. Nah, memang masalah itu kalau tidak terselesaikan itu kan biasanya akan berakibat semakin berat ya, sehingga butuh paling tidak rilis lah, pelepasan. Nah itu salah satu caranya adalah membicarakan masalah itu pada orang lain. Nah ketika saya punya masalah, misalnya saya cemas atau saya tegang, maka ketika itu saya sampaikan ke orang lain, maka sharing saya itu akan, ketegangan itu akan berkurang. Jadi itulah pentingnya ada namanya peer tadi, ada teman untuk curhat. Nah tentu para remaja, para pemuda dan pemudi ini perlu mencari kira-kira peer-nya itu harus yang bisa dipercaya. Nah harus bisa dipercaya, tidak ember gitu ya, jangan sampai nanti cerita malah diceritakan lagi. Biasanya kan sering kali jangan bilang siapa-siapa ya, tapi akhirnya bilang lagi yang ngomong jangan bilang siapa-siapa ya gitu ya, semuanya jangan bilang siapa-siapa, tapi akhirnya jadi satu sekolah tahu. Semua orang tahu. Sehingga Ya. kalau saudara menjadi peer, menjadi tempat bercerita, memang salah satu yang menjadikan peer ini, peer kalau saudara mengatakan sebaya tadi, konselor sebaya, maka kalau ingin sukses dipercaya oleh teman, yang pertama harus bisa menyimpan rahasia. Itu yang pertama. Karena kalau tidak bisa menyimpan rahasia langsung nggak percaya ini orang yang curhat itu. Kemudian yang kedua, yang ketika menjadi konselor sebaya itu tidak boleh menilai masalah. Jadi ketika orang bercerita jangan langsung dinilai, karena biasanya orang itu kan tidak suka dinilai, diterima apa adanya, didengarkan. Jadi gunakan keterampilan mendengarkan, lebih banyak mendengarkan. Kemudian juga kalau misalnya ada parafrase, jadi mengembalikan inti dari apa yang dibicarakan. Kemudian juga intinya ada keterampilan konseling yang walaupun itu mungkin sifatnya ringan, kalau saya mengatakan itu adalah keterampilan komunikasi lah. Termasuk di dalamnya adalah komunikasi yang menyembuhkan. Jadi selain keterampilan komunikasi, tapi juga pilihan kata itu bisa jadi orang yang punya masalah ini akhirnya nanti bisa terselesaikan. Itu kaitannya dengan, terutama tadi yang pertama harus bisa merahasiakan apa yang disampaikan, dan yang kedua adalah menguasai keterampilan itu, dan termasuk memilih komunikasi yang menyembuhkan. Berarti yang paling itu
yang penting kita mendengarkan, kita maksudnya memahami apa sih masalah Ya, dia betul. atau apa sih curhatan dia tuh, cukup kita saja yang tahu dan dia. Jangan pernah menjudge orang gitu ya, menghakimi orang Ya, terlebih dahulu betul. ya Pak ya. Termasuk yang terakhir solusi tadi. Iya, Mencari solusi tadi. Jika kalian punya solusi yang baik, berikan gitu. Kalau nggak tahu ya, tenangin aja dulu beliau Ya. gitu ya Pak ya. Ya, kemudian Pak, selanjutnya ini adalah pertanyaan yang terakhir. Ya. Profil ideal seorang guru, siswa, dan sebuah lembaga pendidikan itu seperti apa sih? Untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang diinginkan itu menurut Bapak gimana sih profil idealnya? Oke, baik Mbak Lara, terkait dengan saya mulai dari siswa dulu. Iya. Siswa sebagai individu itu menurut saya yang penting pada diri siswa itu adalah dia punya mimpi. Mimpi. Setiap orang harus punya mimpi. Dan yang baik itu bukan mimpi ketika tidur, tapi mimpi ketika bangun. Dan mimpi itu tentu karena mimpi maka seringkali lebih tinggi dari yang kita miliki. Namanya mimpi. Nah, big dream namanya atau mimpi besar. Dan itu menurut saya perlu di sejak awal mimpi itu dikelola dengan baik, di manage dengan baik. Karena mimpi ini bukan mimpi karena tidur, tapi mimpi ketika bangun. Nah, sejak kecil, sejak bahkan sejak SD itu orang sudah punya mimpi. Apakah itu? Kalau dulu namanya mungkin cita-cita ya. Cita-cita mungkin akan menjadi apa gitu. Tapi sekarang sudah mulai berubah. Nampaknya sekarang tidak menjadi apa, tapi apa yang saya lakukan itu kelihatannya mulai ke arah sana. Jadi nanti ketika saya besar apa yang saya lakukan? Kalau dulu kan saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi ini, katanya ini sudah mulai ditinggalkan. Karena sekarang profesi-profesi yang menjanjikan malah bukan profesi yang konvensional, tapi yang tadi apa yang dilakukan. Karena perkembangan zaman sekarang kan YouTuber kadang-kadang lebih kaya daripada dokter, daripada profesi-profesi yang guru dan sebagainya. Ini profesi tradisional. Sekarang kan ada yang namanya broker, ada yang namanya tadi YouTuber dan gamer dan sebagainya. Itu dari segi pendapatan lebih besar. Sehingga sekarang yang sering di big dream-nya itu adalah apa yang saya lakukan dan saya menjadi orang yang bermanfaat. Itu seringkali yang harus dipikirkan mulai sejak awal, termasuk ketika menjadi siswa ya, SD, SMP, SMA itu harus mulai difikirkan itu, dan pelan-pelan perilakunya, usahanya itu mengarah ke sana. Dan saya berharap sekolah itu bisa menampung big dream-nya siswa, sehingga nanti ketika nanti anak ini jadi dewasa, sudah keluar dari sekolah, jadi orang, jadi dewasa, dia tidak menyesali ketika dia sekolah, karena sekolah mendukung. Nah, kemudian terkait dengan guru ini memang ada yang mengatakan bahwa guru yang baik itu guru yang bisa guru biasa itu menjelaskan, guru yang baik itu menerangkan, sementara guru yang terbaik itu yang menginspirasi. Nah, sehingga kalau guru itu ingin menjadi yang terbaik di mata siswa, maka guru itu harus menginspirasi. Menginspirasi dalam hal apa? Dalam hal perilaku, dalam hal akhlak, dalam hal karya. Ini yang menurut saya perlu, termasuk tadi bermanfaat bagi orang lain. Ini perlu menginspirasi siswa supaya siswa itu, karena di kelas, di sekolah itu yang menjadi aktor utama itu guru, dan murid itu menjadi pengamat, menjadi penonton. Kalau kita lihat TV itu kan yang dilihat adalah starnya, bintangnya itu. Sehingga kapanpun anak ini begitu keluar, dia masih ingat bila guru itu menginspirasi, walaupun sudah lama tidak bertemu, maka masih tetap mengingat. Kalau biasanya yang diingat itu yang paling ya. Nah, apakah yang paling kejam, yang paling sering ini, atau tadi yang baik hati. Kalau biasanya juga
dihilangkan begitu saja. Kemudian untuk orang tua, kaitannya dengan bagaimana mendidik anak itu juga harus dipahami bahwa mohon juga orang tua juga harus punya tadi visi dan misi. Kira-kira anak saya ini mau saya arahkan di mana. Walaupun orang tua juga tidak boleh memaksa ke anak, tapi tetap orang tua harus punya jelas kira-kira gambaran anak saya ini akan saya support sesuai dengan potensinya. Gitu ya, Pak. Oke. Jadi pada dasarnya banyak sekali tadi yang dijelaskan. Jadi untuk guru itu yang penting jangan banyak marah-marah ya Ibu Guru, Bapak Guru. Nanti kalau banyak marah-marah yang teringat hanya marah-marahnya aja. Terus untuk guru-guru yang baik hati, aduh Anda sangat menginspirasi sekali. Dan untuk para siswa-siswa yang sama seperti saya, ya semangat, fighting for you. Ya, semangat. Waiting for you. Oke Pak. Tapi Pak, dari tadi ini mohon maaf ya Bapak, saya dari tadi tuh agak salfok gitu Pak, sama buku-buku Bapak gitu. Oh iya, ini ada apa nih? ya, ini ada buku baru yang baru terbit di bulan Desember. Ini ada satu yang konseling integratif untuk membantu menangani bullying. Satu, kemudian yang kedua ini ada strategi konseling dari berbagai pendekatan dan teori. Nah ini saya hadiahkan untuk Mbak Rara. Waduh, terima kasih guys. Saya dapat buku guys. Jadi kalau kalian kesini bakalan dikasih buku sama Bapak profesornya. Oke Pak, baik, terima kasih untuk atas ketersediaannya Bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan saya tadi dan ilmu yang telah dibagikan juga. Baik guys, terima kasih Bapak, terima kasih. Oke guys, so sekian untuk season kali ini. See you in the next part. Bye bye.